Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami mengenai hukum benda. Benda dan hukum benda pada umumnya. Benda pada umumnya dalam pengertian umum adalah semua yang berwujud. Artinya bisa dilihat dan diraba. Sesuatu yang berwujud ini kemudian dikelompokkan dalam konsep makhluk. Ada dua golongan makhluk. Yang pertama adalah makhluk hidup dan makhluk berupa benda tidak hidup. Makhluk hidup dibedakan menjadi makhluk hidup tumbuhan, makhluk hidup binatang, dan makhluk hidup manusia. Jadi konsep benda dalam hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum. Atau dengan kata lain, yang disebut dalam benda dalam konsep hukum perdata adalah setiap makhluk selain manusia yang di atasnya dapat diletakkan suatu hak. Undang-undang mengelompokkan benda dalam beberapa macam, yaitu pertama, benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti. Benda yang dapat diganti contohnya uang, sedangkan benda yang tidak dapat diganti contohnya seekor kuda. Kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan. Contoh dari benda yang dapat diperdagangkan adalah praktisnya tiap barang dapat diperdagangkan, sedangkan yang tidak dapat diperdagangkan contohnya lapangan umum. Ketiga, benda yang dapat dibagi-bagi dan yang tidak dapat dibagi. Benda yang dapat dibagi contohnya beras, sedangkan benda yang tidak dapat dibagi adalah contohnya seekor kuda. Terakhir, benda yang bergerak dan benda yang tak bergerak. Benda bergerak contohnya adalah perabot rumah dan yang tak bergerak contohnya adalah tanah. Hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan membagi hak keperdataan atas hak-hak kebendaan, yaitu memberi kekuasaan atas suatu benda. Kedua, hak-hak perseorangan, yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap orang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan hak perseorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau sesuatu pihak. Hak milik eigendom. Hak milik terhadap suatu benda memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara penuh berbuat apa saja terhadap benda tersebut. Hak kebendaan berupa hak milik merupakan hak yang paling kuat yang bisa diperoleh seseorang atas suatu benda. Konsep lama memandang bahwa hak milik adalah hak mutlak, dalam arti tak terbatas. Pemilik bebas akan berbuat apa saja seperti mempergunakan, memberikan, menggadaikan, menjual, bahkan merusak benda tersebut sepanjang tidak dilarang oleh hukum dan tidak melanggar hak orang lain. Seiring perkembangan peradaban dan pandangan terhadap hak seseorang atas benda, muncul ajaran bahwa setiap benda yang dimiliki oleh seseorang mempunyai fungsi sosial atau kemasyarakatan. Penguasaan Bezit. Bezit adalah menguasai suatu benda secara nyata, seolah-olah benda itu adalah miliknya, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik benda yang sebenarnya ada pada siapa. Istilah bezit berasal dari kata zitten yang berarti menduduki, sehingga agar seseorang dapat dikategorikan sebagai beziter, haruslah memenuhi dua unsur. Unsur pertama ialah ia secara nyata menguasai suatu benda, dan unsur kedua adalah adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut.
Kemauan untuk menguasai ini harus dibedakan dengan detente, yaitu keadaan menguasai suatu benda yang lahir karena suatu hubungan hukum dengan pemilik atau possessor dari benda tersebut. Pada seorang detentor, misalnya penyewa, unsur kemauan untuk memiliki benda yang dikuasainya dianggap tidak pernah ada. Hukum tetangga. Hukum tetangga adalah hukum yang membatasi kebebasan seseorang dalam penggunaan dan penguasaan hak miliknya karena hidup berdampingan dengan orang lain. Pembatasan tersebut adalah demi kepentingan tetangga atau kepentingan bersama. Pentingnya hukum tetangga atau neighbor law dikembangkan didasari berbagai pertimbangan, antara lain pusatnya pertambahan penduduk baik karena kelahiran maupun urbanisasi, pengembangan wilayah dan lingkungan pemukiman, terutama pemukiman penduduk yang dibangun secara modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang konstruksi dan fasilitas transportasi lingkungan, pengaturan dan penetapan tata ruang yang sesuai dengan pola kehidupan modern. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kelompok 7. Sekiranya jika ada kata-kata yang salah atau sesuatu yang kurang, mohon dimaklumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.